Besar di dadaku semakin berat saat itu kau hadir, berdiri menanti di sini, berharap pintuku terbuka. Oh, kau ajarku, kau telah bukakan mata agar ku mengerti, bukan matahari bila tak menyinari, bukan kuntum bunga bila tak mewangi, dan bukanlah cinta bila tidak sepenuh hati. Oh, 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 oh. Bukan matahari bila tak menyinari, bukan kuntum bunga bila tak mewangi, dan bukanlah cinta bila tidak sepenuh hati, bila tidak sepenuh hati. Selamat siang pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Kembali lagi bersama saya Aris Eka dan rekan saya Agun Yuvitasari dalam acara Talkshow Express Day. Expose Prestasi Demak. Seperti yang kalian tahu, Express Day itu merupakan program acara yang memperkenalkan orang-orang berprestasi yang ada di Demak. Salah satunya di bidang seni, yaitu mendongeng. Sedikit menjelaskan nih teman-teman, mendongeng termasuk dari salah satu bidang seni yang biasanya disampaikan secara lisan untuk menghibur, mengajarkan nilai moral, atau menyampaikan pesan kehidupan. Oke, sebelum kita panggil narasumber kita yang spesial, kita juga kedatangan narasumber yang gak kalah spesialnya loh Kak. Penasaran gak nih? Iya dong, penasaran. Pastikan. Langsung saja mari kita panggilkan Ibu Sadia SPD MPDI selaku Kepala Sekolah SDIT Azhara. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk, Bu. Oke. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Perjalanannya ke sini? Lancar aman. Alhamdulillah. Iya. Langsung saja kita ke sesi materi ya Bu. Iya Kak. Kalau boleh tahu Ibu, prestasi apa aja sih yang ada di SDIT Azhara itu? Iya. Ya di Azhara itu alhamdulillah untuk prestasi ya, kita karena sekolah kita itu Bu, sekolah Islam ya, jadi kita spiritual, ruhiyahnya, keislaman itu masuk, dan secara non akademis pun seni-seni kita juga masuk, apalagi akademisnya. Dan alhamdulillah untuk Azhara tingkat nasional sudah pernah masuk, kita finalis Omnas ya 2 kali ya, dan untuk tingkat provinsi alhamdulillah di lomba MAPSI, lomba MTQ pelajar, kita juga sudah pernah menjadikan juara 1 di lomba tartil Quran ya. Untuk yang MAPSI tingkat provinsi ada Khitobah, Wirausaha, TIK ya, terus ada Tahfidz, itu yang tingkat provinsi. Jadi termasuk kemarin yang baru saat ini lomba FTBI ya, alhamdulillah kita menjadi finalis
dongeng gitu. Ya, kemarin lomba yang bukan ada vlog juga, kemarin sampai alhamdulillah juara terkait dengan yang dilaksanakan gitu. Alhamdulillah. Ya bagus juga prestasinya nggak cuma mendongeng, terus ada yang lain lagi kayak banyak banget gitu loh. Iya kan? Terus bagaimana sih Bu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi awal pada siswa dan guru hingga mencapai prestasi? Ya, jadi identifikasi itu kita lalui dari step awal ya Mbak ya. Dari kita melaksanakan raker di awal tahun. Di raker itu kita membentuk dari beberapa tim ya. Di antaranya tim itu ada tim prestasi. Nah, tim prestasi itulah yang menggali dari siswa-siswa, termasuk gurunya. Dari beberapa guru itu siapa sih yang memang benar-benar dia mampu dalam mendampingi prestasi anak-anak gitu. Dari gurunya, terus anak-anaknya juga kita betul-betul selektif untuk hal itu. Dari raker sampai akhirnya ada koordinasi tiap bulan, tiap minggu ya, kita itu semuanya betul-betul terkontrol banget gitu ya. Itu terkait juga setelah kita guru dan siswanya, kita juga hubungan dengan wali murid. Nah ini kita nggak bisa lepas dari wali murid. Jadi untuk identifikasi itu kita kerjasama dengan wali murid juga. Bagaimana kegiatan anak di rumah sehingga apa yang kita harapkan oleh sekolah dan rumah itu nyambung kan gitu ya. Itu. Dan alhamdulillah prestasi sudah bisa kita raih dan semoga lebih meningkat lagi. Demikian C. Gitu. Oke, jadi untuk kayak pelatih-pelatihnya tuh ada guru-gurunya tersendiri gitu ya Bu? Ada, kita ada. Bahkan tiap-tiap lomba itu, lomba MAPSI, FTBI itu sudah ada posnya masing-masing. Guru-gurunya juga kita bagi semuanya gitu. Dan untuk kegiatan murid di rumah itu guru-guru di sekolah juga harus tahu gitu, kayak mantau gitu. Iyalah, kalau nggak kita pantau nanti malah jauh dari harapan kita. Jadi sampai bahkan kita lakukan anak itu bukan belajar saja di sekolah, tapi tatkala memang kita mau lomba, betul-betul anak-anak kita pantau dan anak pun kadang sampai belajar di rumahnya guru, bukan hanya anak ke sekolah, bukan itu saja maksudnya, tapi anak sampai yuk kalau kamu agak kesibukan yuk belajarnya ke rumah bu guru gak apa-apa gitu. Oh jadi guru tuh harus tahu perkembangannya gitu? Iya pasti itu, karena sampai betul-betul anak ini moodnya bagaimana kan gitu ya, keluarganya bagaimana dan aktivitas keluarganya bagaimana, kita tahu betul hal itu ya. Jadi kedekatan sekolah guru dengan anak itu nyambung gitu ya. Itu. Oke. Lalu apa sih harapan Ibu untuk siswa-siswi SDIT Azahra ke depannya? Ya. Oke. Jadi harapan besar kami anak-anak jadi anak yang solih-solihah dan tentunya karena kita mandiri, Islami, berprestasi, itu moto kita ya. Jadi moto kita betul-betul Islami kita dahulukan. Tatkala Islam itu sudah menyentuh ke anak-anak dengan baik, kayak ibadahnya, semuanya apa untuk hal-hal keruhiannya itu baik, insya Allah namanya anak sentuhan untuk prestasi insya Allah gampang kan gitu ya. Jadi anak-anak kita arahkan bagaimana menjadi anak-anak yang solih-solihah sehingga mampu membanggakan orang tua, banggakan bu guru, bapak guru, sekolah dan dirinya sendiri terutama ya gitu. Itu dan harapan kami anak-anak bisa lebih baik lagi. Jadi dia mampu menguasai bukan hanya ilmu agama tapi juga ilmu umum dan ilmu teknologi yang saat ini lebih digitalnya kan diarahkan itu. Jadi dia tidak tertinggal oleh kemajuan zaman. Gitu. Boleh dong Bu kasih pesan dan kesan untuk teman-teman kita semua di sini? Oh iya, jadi saat ini jadilah anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, terus belajar dan berkarya. Ya, jadilah orang yang bermanfaat bagi lingkungan dan diri sendiri. Ya, insya Allah tatkala menjadi orang yang bermanfaat untuk diri dan lingkungan, insya Allah sukses dunia akhirat. Ya itu ya, semangat ya kalian semuanya. Terima kasih ya, Bu. ya sama-sama. Ya. Terima kasih Ibu atas pesan kesannya. Sama-sama. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk datang dan memberikan motivasi kepada kita semua. Nah itu dia bincang-bincang kita bersama Ibu Kepala Sekolah SDIT Azahra. Pasti teman-teman tambah penasaran kan sama narasumber kita yang spesial?
Yuk langsung saja kita tonton cuplikan video ini. Di malam hari, saya kembali mandi dan melanjutkan dengan berdoa lalu tidur. Rutinitas saya dimulai saat fajar menyapa. Hal pertama yang saya lakukan adalah menunaikan ibadah sholat subuh. Karena ibadah adalah pondasi utama sebuah kewajiban yang wajib dilaksanakan. Saya bersekolah di sekolah STT Azhara Demak. Saya belajar dengan giat. Saya Davinza Kesyafani Azalia. Saat ini saya duduk di bangku sekolah dengan membawa tekad yang besar. Bagi saya, masa remaja adalah waktu krusial untuk menemukan dan mengasah bakat. Dan salah satu bakat yang saya miliki adalah seni mendongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Saya latihan mengatur dinamika suara, melatih mimik wajah, dan paling penting menghidupkan karakter, entah itu seorang raja yang bijaksana atau perihutan yang cerdik. Latihan ini saya lakukan dengan konsisten. Saya yakin setiap proses, setiap keringat yang dicucurkan di depan cermin tidak akan menghalangi saya untuk semangat mengejar prestasi yang saya impikan. Dewan juri yang bijaksana, para peserta lomba Semoga kelak nanti saya bisa menjadi anak yang bukan hanya banyak gelar dan piala, tetapi bisa menjadi anak yang berbudi pekerti dan bisa membalas kebaikan kepada orang-orang di sekitar saya. yang reksa telaga pusaka keling ning nang ning nang ning keling. Wah, wis kalah tuh. Kesa oleh foto itu tuh. Wah, ya itu. Oh, saya boleh mulai tulis. Nah, pendamping nomor 2 si putri pribadi namanya Joko Tunemari dulu. Siapa aku tidak mikirlah kakak tambah. Iya, dokter. Aduh. Wah, videonya sangat menarik ya Kak Aris pastinya.
Teman-teman sangat penasaran kan sama pelatih mendongeng dan sang juara mendongeng yang ada di video tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, kita panggil saja Bu Raya dan Dek Devinsa. Jangan lupa kasih aplaus dulu buat Bu Raya dan Dek Devinsa. Halo Bu Raya. Halo. Selamat datang Ibu. Silakan duduk Bu. Oke teman-teman, sudah hadir bersama kita nih Bu Lulu Suraya, bisa dipanggil Bu Raya. Beliau adalah salah satu pelatih dongeng di SDIT Azahra. Halo Bu Raya, bisa disapa dulu teman-teman semuanya. Selamat siang teman-teman semuanya, kawan media ya. Oke, salam kenal, saya Bu Raya dari SDIT Azahra Demak. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Perjalanannya lancar kan Bu? Alhamdulillah. Dan ada sang juara yaitu Davinsa Kesyafani Azalea, bisa dipanggil Dek Davinsa. Halo Dek Davinsa. Sapa dulu nih teman-teman semuanya. Halo teman-teman. Gimana kabarnya Dek? Baik, Sehat? sehat. Alhamdulillah sehat. Beri tepuk tangan yang meriah lagi dong buat Bu Raya dan Dek Davinsa. Oke, sebelum kita mulai ke segmen selanjutnya nih, yang pastinya tambah seru dan bikin penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Express Day, Expose Prestasi Demak. Ya, perkawinan usia dini adalah pelanggaran dasar hak asasi anak. Perkawinan usia dini membatasi hak anak-anak atas pendidikan, kesehatan, penghasilan, keselamatan, kemampuan, dan juga membatasi status Indonesia sangat memprihatinkan. Menurut Badan Peradilan Agama mencatat sepanjang 2022 sebanyak 50.473 kasus telah mengajukan dispensasi pernikahan. Pengajuan ini kebanyakan karena hak individual. Tapi juga secara mental. Jadi mental ini bisa berdampak. Pernikahan dini bukanlah solusi. Aku menolak budaya ini. Budaya tak seharusnya merengkupi seseorang. Mereka menderita. Mereka tak memiliki hak untuk bersuara. Mereka terpaksa menjalani hidup yang tak mereka inginkan. Ini bukan tradisi. Ada yang sudah salah bersembunyi di balik kata budaya. Apa aku ki lho? Yo. Selamat siang pemirsa. Banjir rob atau air laut pasang yang terjadi secara terus-menerus telah mengganggu aktivitas kehidupan di sejumlah desa pesisir Sayung, Kabupaten Demak. Bukan hanya jalan-jalan yang terendam, namun rumah warga pun ikut terendam. Rob kini sering terjadi, bahkan sulit untuk diantisipasi dan menggenangi pemukiman warga. Para warga pun hidup di tengah ancaman kerusakan struktural rumah dan resiko kesehatan. Yang terus berlangsung. Rumah warga mengalami kerusakan parah, menyebabkan beberapa warga meninggalkan rumahnya. Tumpukan sampah yang menggunung membuat pemukiman semakin parah. Bahwa
kejadian rob juga tidak menentu. Air pasang surut sering muncul pada waktu yang berbeda, seperti pagi atau malam hari. Warga harus menyesuaikan diri dengan ketidakpastian rob ini untuk melindungi rumah mereka dari genangan air. Itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan dari Sayung Demak. Terima kasih dan sampai jumpa. Pesan cerita di balik cerita itu. Jadi bercerita sambil berekspresi juga gitu kan. Lalu bagaimana awal Bu Raya bisa menjadi pelatih mendongeng? Boleh diceritakan ke teman-teman? Kalau disebut pelatih ya tuntutan ya Mbak. Maksudnya kadang kita guru itu harus siap dengan segala situasi dan kondisi apapun tugas yang diberikan oleh pimpinan mau nggak mau harus kita terima ya. Jadi karena kita harus punya pola pikir bertumbuh apapun tantangan ini kita harus terima. Diamanahi untuk jadi pelatih mendongeng, oke siap. Walaupun sebenarnya basically nggak ada di sana, tapi apapun yang kita coba gitu ya. Terus dari belajar melihat gitu ya. Jadi kita bisa belajar di di arena lomba atau belajar dari YouTube dan sebagainya. Kemudian juga ada coach saya ini, guru saya ya namanya Kak, itu luar biasa memberikan banyak pengalaman dan ilmu di bidang mendongeng untuk saya. Jadi awal mulanya karena menerima tantangan aja dari Bu Kepala Sekolah. Tapi jadi dapat pengalaman baru kan Bu? Iya, dicoba ya. Oke, bagaimana sih awal mula Dek Devinsa bisa menjadi sang juara mendongeng? Boleh dong diceritakan Dek? Sedikit awal mulanya aku dipilih buat seleksi mendongeng MAPSI. Terus setelah seleksi tersebut Miss Raya mengajarkan, ayo untuk ekspresinya, suaranya, ayo suaranya. Terus pas di tingkat kecamatan, alhamdulillahnya menang. Terus lanjut ke tingkat kabupaten. Alasan Dek Devinsa sendiri mengikuti lomba tersebut apa sih? Alasannya kepingin bikin orang tua bangga, terus mau coba hal baru. Sama karena akunya suka dongeng-dongeng cerita-cerita gitu Kak. Keren sekali. Kalau boleh tahu apa aja nih Dek susunan acara saat lomba mendongeng? Kayak awal sebelum mendongeng itu gimana? Terus habis mendongeng gimana? Bisa dong diceritakan? Awal mulanya itu salam pembuka, terus dilanjutkan judul, nama tokoh, terus lanjut bercerita, lalu salam penutup. Kalau boleh tahu Bu Raya punya kendala nggak saat melatih mendongeng? Jadi apapun itu pasti ada kendala dan tantangannya ya. Jadi selama proses melatih mendongeng, jadi kita dihadapkan dengan karakter anak yang beda-beda. Kadang ini anaknya gampang fokus, kemudian gampang mencerna apa yang kita sampaikan. Kadang juga kita menemukan anak-anak yang memang ya kita harus telaten gitu loh, sabar gitu ngadepin mereka yang moodnya beda-beda, kemudian fokusnya juga beda-beda dan kemampuannya pun beda-beda. Tapi bagaimana kita menghadapi kendala itu tidak menjadi masalah, tapi harus kita asah terus, kita latih terus supaya goal dengan apa yang kita ingin capai, seperti itu. Nah untuk Dek Devinsa itu mulai aktif mendongeng itu dari umur berapa? Apa saat masuk sekolah dasar ataupun baru-baru ini? Aku aktif mendongeng itu pas umur 10 tahun kelas 5. Oh jadi nggak baru-baru ini ya Kak? Ternyata dari kelas 5. Iya. Apa yang bisa membuat Bu Raya menyukai seni mendongeng ini Bu?
Seni mendongeng itu menurut saya kompleks ya. Kita satu menyampaikan pesan, kemudian bagaimana kita berekspresi, dan bagaimana kita merubah karakter tokoh. Itu kita sampaikan semua dalam mendongeng. Itu makanya mendongeng itu hal yang sangat seru dan penuh tantangan yang harus kita taklukkan. Karena itu tadi, dongeng tidak hanya memerankan satu tokoh, tapi beberapa tokoh dalam satu waktu. Gitu. Jadi itu sangat seru. Lalu Bu Raya, apakah ada sih pengalaman terburuk selama menjadi pelatih? Kalau terburuk sih belum ada, tapi saya berharapnya juga nggak ada. Iya, iya. Hanya pengalaman berkesan sih menurut saya ya. Jadi luar biasa sekali ketika kita melihat anak-anak yang kita bina, kemudian mereka berada di panggung terbaik mereka, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Dan mudah-mudahan tidak ada pengalaman terburuk di sini ya. Saya harap hanya pengalaman berkesan. Oke, gitu ya Mbak. Nah, setiap proses belajar mendongeng kan pastinya ada kesulitan Dek Devinsa. Apa aja nih kesulitan yang dihadapi saat pertama kali belajar mendongeng? Kesulitannya itu yang pertama mimik wajah dan penempatan suara, gerak-geraknya, suara tokoh-tokohnya, kadang harus yang lucu, kadang harus yang seperti kakek-kakek, kadang juga ada yang harus seperti raksasa. Nah, untuk belajar ekspresi terus nada juga itu berapa lama? Kalau nggak salah mungkin 4, kalau nggak 5 hari. Pinter juga ya, kayak sedikit gitu waktunya. Yeah. Itu belajarnya tuh dibantu Bu Raya juga apa sama nyari-nyari di internet gitu, belajar sendiri gitu? Kalau belajar di sekolah itu kan ada Miss Raya, jadi Miss Raya bisa memandu aku biar ini lebih bagus kayak gitu. Kalau di rumah Mama selalu bilang latihan biar nanti nggak lupa, terus Mama ngasih referensi-referensi yang bagus-bagus gitu. Jadi Mama Dek Devinsa juga ikut mendukung gitu kan? Iya. Nah, kalau boleh tahu Dek Devinsa itu ikut lomba di sekolah apa aja? Kalau di sekolah baru MAPSI sama FTBE. Mungkin pas kelas 3 itu ikut juga lomba mewarnai gitu. Lomba kayak apa ya? Cepat-cepatan kayak ayo siapa cepat, dia yang ikut ini, ikut itu, kayak menjawab gitu soal-soal gitu. Jadi udah sering ikut lomba kan, Dek? Oh, jadi nggak mendongeng doang ya, Dek? Ya, ada yang lain-lain loh, Kak. Lain gitu, keren banget. Oke, nah itu dia pemirsa pengalaman yang dialami oleh Bu Raya dan Dek Devinsa selama menjadi pelatih mendongeng dan sang juara mendongeng. Pemirsa pasti penasaran kan sama segmen kita selanjutnya? Masih ada penampilan yang gak kalah seru. Nantikan kita di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ekspresi. Expose Prestasi Demak. Enak kan? Janin enak, jadi gak perlu bingung jadi cemilan. Bingung mau ngemil apa? Baru, banana chips, pilihan kita semua.
Yuk. Sama aku ki lho. Yo yo. So you're still thinking of me, just like I know you so. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give. Well, we young, dumb and broke. Young, time and broke. Young, time and broke. Young, time broke high school kids. Hai pemirsa, kembali lagi di acara Express Day, Expose Prestasi Demak. Seperti yang kita bilang tadi, sekarang akan ada penampilan dari Dek Devinsa. Langsung saja kita panggil Dek Devinsa untuk membawakan dongeng yang berjudul Tembang Peluru Dosa Keteladanan Sunan Bonang. Beri tepuk tangan dulu dong buat Dek Devinsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Aku punya pantun. Tolong dijawab. Cakep. Berlayar perahu menuju Demak. Singgah sebentar membeli ikan. Marilah kita dengarkan kisah yang bijak tentang Sunan Bonang yang penuh keteladanan. Bapak, Ibu, teman-teman yang saya cintai. Apakah kalian sudah penasaran dengan ceritaku? Yuk, simak ceritaku. Aku kaya raya dengan merampok. Aku bisa cepat kaya. Hei, ayo kita merampok lagi agar kita bisa bersenang-senang. Ayo Noah, ayo kita merampok lagi agar kita bisa bersenang-senang Tuan. Kemudian para perampok itu kembali merampok di sebuah desa dan merampok seorang kakek. Tuan, ambil semua padi, perhiasan dan emas. Habisi siapa saja yang melawan. Ampun Tuan, jangan ambil uang saya. Ini untuk cucu saya Tuan. Setelah kejadian itu, para warga menjadi resah dan tak ada satu pun orang yang berani melawan perampok kebon Danu. Hingga suatu hari, rombongan santri yang melewati hutan jati, tepatnya di Tuban, Jawa Timur,
Kepala rombongan dipaksa untuk memberikan harta dan uang yang mereka bawa. Tuan, rombongan dari barat akan segera tiba, Tuan. Sempurna. Ayo kita tunggu di tikungan hutan. Ayo semuanya bersiap. Berhenti. Apakah kamu ingin merampok kami? Lihatlah, kami tidak membawa harta apapun. Kami hanya membawa gamelan, kata pria berjubah putih. Penampilan kalian tidak seperti Wiyaka. Coba mainkan gamelan itu. Jika kalian berbohong, bukan hanya harta kalian yang akan aku ambil, tapi nyawa kalian akan aku cabut. Baiklah jika itu yang kau mau. Rombongan santri mulai memainkan alat musik Jawa tersebut. Kepala rombongan melantunkan suluk dalam macapat yang merdu. Nana, nana, di pon sami, ambanting padaniro, cegah dahar lan guling, terapo sudo, nafsu kang ngombro ombro, raremo ing tiase reki, dadya sabaran karya nira lestari. Biasakanlah melatih dirimu untuk prihatin dengan mengurangi makan, tidur agar berkurangnya nafsu yang menggelora. Heningkan hatimu hingga apa yang kau inginkan tercapai. Teman-teman, suluk itu begitu menggetarkan hati para perampok itu. Tiba-tiba badan mereka menjadi kaku. Kenapa tubuhku tidak bisa bergerak? Ampun, kami menyerah. Teriak Kebon Danu. Musik masih terus dimainkan. Kami tobat. Ampun. Aku akan membalikan kalian seperti semula asalkan kalian mau bertaubat. Walaupun dosa kami setinggi gunung Sunan. Ya, walaupun dosamu setinggi gunung. Teman-teman, pesan yang bisa diambil dari cerita ini ialah jika kalian berbuat dosa maka bertaubatlah. Karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penampilan yang sangat keren. Selain dari suaranya yang bagus, juga untuk memerankan gitu kan, untuk memerankan tokoh-tokoh di dalam cerita tersebut tuh keren banget, ya kan? Wow banget. Sekali lagi buat tepuk tangan lagi buat Dede Vinsa. Langsung saja kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, Dek. Nah, Dek Davinsa, selain mendongeng, ada nggak sih hobi lain yang sekarang Dek Davinsa lakukan? Ada. Hobi aku tuh nyanyi. Terus aku suka masak. Sama hobi aku itu ngerakit-ngerakit mainan. Jadi bantu-bantu terus suka gitu kan? Oke, berapa lama waktu yang Bu Raya butuhkan untuk melatih Dek Devinsa mau mengikuti lomba? Oke, jadi ketika untuk perlombaan ya,
Biasanya kita latihan kurang lebih 1 bulan itu sudah kita persiapan ya, mulai dari seleksi, kemudian latihan secara kontinu, kemudian kalau sudah mau mendekati hari-hari perlombaan, durasi latihan kita tingkatkan gitu aja. Jadi untuk waktunya tuh di jeda kayak 1 bulanan gitu ya Bu? Iya, karena kan anak-anak harus hafal dulu, kemudian baru kita latih gerakan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Iya, ketawa dulu ayo coba Kak. Kak Vita. Wah. Kayaknya saya nggak bisa deh Bu. Kayaknya harus belajar dulu deh. Jadinya nggak dongeng tapi dagel ya gitu ya, dagel ini. Ya kayak gitulah Mbak. Coba Kak ini. Kak Ika.
Wah. Jadinya udah ini nanti ya. Udah keburu ketawa, Bu. Iya, harus berani jelek mukanya. Harus berani jelek. Gak mungkin dong jadi raksasa senyum manis kayak gitu kan enggak. Harus berani jelek mukanya. Selain itu Bu, gimana? Apa suara ayam? Anak nggak bisa itu. Kita coba apa? Suara apa? Suara kakek-kakek? Suara nenek-nenek? Atau suara nih anak kecil? Anak kecil aja. Anak kecil. Coba ya. Kadang-kadang harus ini dulu. Penghayatan dulu ya. Kita coba. Misalkan ini tokoh jadi Timun Mas ya. Kalimatnya apa ya? Oke. Hei raksasa jelek. Coba kita dulu. Hei raksasa jelek, sini. Berani kamu sama aku. Cepat. Aku gak mau ibu. Aku sayang sama ibu. Gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah suara anak kecil. Yang imut-imut gitu kan. Iya. Gak tahu. Tadi imut atau amit gak tahu kelihatannya. Ya kayak gitu suaranya. Harus beda-beda. Agak kecil ya. Hei raksasa jelek. Sini berani. Lawan aku. Gitu. Ayo coba. Saya lagi nih. Raksasa jelek gitu. Itu kan dia lagi ini ya sama si raksasa ya. Coba ya, Bu. Coba. Hai raksasa jelek. Nanti harus ada bedanya, narator sama tokoh harus beda juga, nggak boleh sama. Ini suara asli, ketika kita jadi tokoh, suaranya harus berbeda. Oke Bu, kayaknya kita harus belajar lagi deh, biar keren kayak Dek Devinsa ini. Belajar olah suara lagi. Ya kan nggak bisa secara instan, kita harus butuh olah suara berkali-kali supaya bisa terbiasa gitu kan. Oke, kita sudah mengenal lebih dalam kedua narasumber kita. Jangan khawatir pemirsa, acara kita masih berlanjut. Jangan kemana-mana, tetap di Ekspresi Expose Prestasi Demak. Lihat Nona makin gagah bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat ditambah manis pulang rantau dari mana. Aduh adek Nona jangan terlalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh kakak tak bola balik. Lihat kakak disusah, ade bikin kakak mete tidur malam belale sejak kakak lihat aduh Tuhan ampuni. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Expose
Wah, ternyata susah juga ya Kak Aris. Langsung saja sekarang kita ke sesi tanya jawab yang gak kalah seru nih. Mending itu aja sih. Jadi momen yang paling berkesan yang pernah dialami Buraya selama mengajar mendongeng. Dia itu maksudnya dari bukan siapa-siapa, dari belum bisa apa-apa sampai berada di panggung kesuksesan, itu menurut saya momen yang paling indah. Melihat mereka di panggung juara yang dulunya bukan siapa-siapa atau belum menemukan jati dirinya, itu sebenarnya bisa apa atau bisa apa, ternyata saya bisa memfasilitasi anak itu untuk menjadi juara mendongeng. Itu luar biasa. Untuk Dek Devinsa sendiri, apa momen paling berkesan yang pernah dialami Dek Devinsa? Kalau aku pas selesai lomba mungkin karena biasanya Miss Raya ngomong gini, nggak apa-apa sudah berusaha, menang kalah itu urusan Tuhan gitu. Terus sama pas kalau misalnya pas latihan mungkin salah kalimat apa gimana, nggak apa-apa, pelan-pelan bisa gitu. Jadi tuh kita harus tetap semangat, terus latihan-latihan juga ya Dek. Di ujung acara aja. Seru banget kan tadi? Seru tadi. Boleh dong Buraya dan Dek Devinsa titipkan pesan dong ke teman-teman semuanya ya ada di studio maupun yang ada di rumah. Kesan saya luar biasa sekali berada di panggung ini. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbagi tentang mendongeng. Dan pesan saya siapapun boleh mencoba mendongeng. Karena dengan usaha, kemudian doa, tentunya dukungan orang tua dan guru, insya Allah kalian akan berhasil. Jangan ragu untuk mencoba hal baru seperti itu. Oke. Untuk teman-teman yang ada di rumah maupun di sini, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru karena belum tentu itu menakutkan, karena kayak aku dulu takut terus sekarang malah jadi suka gitu. Semua dicobain gitu kan ya? Iya dong Kak Aris, jadi itu kita nggak usah kayak udah nyoba gagal terus nggak mau lagi, itu jangan ya. Jadi kita tuh harus mencoba lagi, menggali hal-hal baru yang ingin kita kembangkan gitu. Pastinya iya dong. Baik, terima kasih buat Buraya dan Dek Devinsa yang sudah mau berkenan hadir di talkshow kita kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia mengikuti program acara kita dari awal hingga akhir. Semoga bisa menjadi pelajaran dan motivasi untuk kita semua, terutama remaja yang masih mencari jati diri mereka. Saya Agung Yuvitasari dan rekan saya. Sampai jumpa di Express Day selanjutnya. Apa kabarmu? Lama kita tidak bertemu. Dengarkan aku, saat ini ku merindumu. Dan bintang malam berkedip mesra, melihatku rindu wajah cantikmu. Dan bulan marah menatap dia, melihatku rindu wajah cantikmu. Ayang, aku rindu kamu, ingin mencium kening kamu. Ayang, aku rindu kamu, ingin memeluk mesra kamu. Sungguh rinduku menggelitik